Kiranya Engkau berikan Tuhan mereka Tuhan, Bapak-Bapak Tuhan, agar mereka dapat sembuh, dapat beribadah walaupun dalam online Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan kiranya Engkau berikan kepada kami anak-anak sekolah minggu selalu kelincahan, kecerdasan Tuhan, agar kami dapat berpendidikan tinggi di sekolah kami masing-masing Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat guru sekolah minggu Tuhan dan teman-teman yang lain kiranya Engkau berikan selalu kesehatan Tuhan, agar mereka dapat menyampaikan firman-Mu dan membuat nyanyi-nyanyian puji-pujian yang bagus Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ampunilah atas kesalahan dosa-dosa kami Tuhan. Kiranya Engkau berikan kami selalu kesehatan Tuhan, agar kami dapat memuliakan dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Anakmu, Yesus Kristus, dan berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dengan bernyanyi Aku Anak Raja, Kamu Anak Raja. Adik-adik yang manis, kita menunggu mendengarkan firman Tuhan. Tetap dulu yang manis, peganglah kitabnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dulu firman-Mu, pelita bagi kaki. Aku
adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, masih tetap bersemangat ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis, Alkitabnya sudah disiapkan di depannya. Lipat tangannya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang masih kami rasakan sampai pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami tidak mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, supaya firman yang kami dengar dapat kami mengerti, dan nantinya dapat kami pahami dan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kuatkan anak-anak sekolah minggu Tuhan, walaupun masih sampai saat ini masih mengikuti ibadah dari rumah, tetapi mereka tetap bersemangat, sehat, dan kuat untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan juga Tuhan berkati kami hingga akhirnya nanti ibadah kami ini selesai. Dan ampunilah kami buat salah dosa kami, supaya kami layak datang ke hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini, buka Alkitabnya ya. 2 Raja-Raja 22 ayat 1 tambah 2. 2 Raja-Raja 22 ayat 1 tambah 2. Nah, sudah dapat? Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Josia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Jedidah binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Nah adik-adik, tema khotbah kita pada saat hari ini adalah tentang memilih hidup yang benar bagi Tuhan. Nah adik-adik, kakak mau menceritakan ada seseorang anak masih berumur 8 tahun sudah menjadi raja. Masih terlalu muda ya adik-adik. Nah, siapa yang tahu siapa namanya? Ya, namanya adalah Josia. Josia adalah seorang raja bangsa Yehuda yang berumur 8 tahun. Sungguh hebat ya adik-adik ya. Ia berkelakuan benar di hadapan Tuhan. Dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Nah adik-adik, Josia menggantikan ayahnya yang telah meninggal. Ayahnya adalah seorang raja. Biasa ya adik-adik ya, kalau seorang raja telah meninggal akan digantikan dengan anaknya. Nah, begitulah Josia pada waktu dia umur 6 tahun ya adik-adik. Yang menjadi raja pada Raja Yehuda saat itu adalah kakeknya yang bernama Manase. Nah, selama Manase menjadi raja, dia juga tidak pernah membuat benar di hadapan Tuhan. Dia selalu berbuat jahat adik-adik. Tidak benar di hadapan Tuhan. Kelakuannya tidak benar ya adik-adik ya. Nah, setelah dia meninggal, digantikan dengan anaknya, yaitu bernama Amon. Amon ini siapa adik-adik? Amon ini adalah ayah dari si Josia. Nah, Amon ini menjadi raja selama 2 tahun. Jadi adik-adik, kalau tadi si Josia pada umur 6 tahun kakeknya menjadi raja, telah meninggal dan digantikan dengan ayahnya. Nah, ayahnya menduduki sebagai raja selama 2 tahun. Yaitu adik-adik pada Josia berumur 6 tahun. Nah, setelah ayahnya meninggal, ternyata ayahnya juga berbuat yang tidak baik ya adik-adik ya. Ayahnya juga memerintah Raja Yehuda sebagai Raja Yehuda tidak pernah berbuat baik. Dia juga sama seperti ayahnya tadi Manase, mau menyembah patung, membuat korban bakaran kepada
patung. Tahukah adik-adik siapa patung itu? Patung itu adalah buatan tangan manusia. Benda mati ya adik-adik ya. Jadi itu yang disembah oleh Raja Amon. Begitu juga tadi ayahnya Manase. Jadi pekerjaan itu tidak disenangi Tuhan adik-adik. Tuhan sangat benci dengan pekerjaan itu. Ya, Tuhan sangat benci melihat tingkah laku perbuatan Manase dan Amon. Jadi Raja Amon adalah orang tua dari ayah dari Josia. Nah, selama 2 tahun Raja Amon memerintah, tidak pernah berbuat baik ya adik-adik. Dan setelah itu dia meninggal, nah digantikan dengan Josia. Jadi Josia 6 tahun selama ayahnya menjadi raja, 2 tahun, iya kan? Setelah meninggal ayahnya, dia naik menjadi raja, umurnya 8 tahun. Nah, 8 tahun memang umur yang masih muda. Siapa di antara adik-adik yang saat ini berumur 8 tahun? Angkat tangan. Pasti ada kan? Ya. Coba adik bayangkan, seumur 8 tahun sudah bisa memimpin sebuah bangsa. Tidak mungkin ya adik-adik ya. Tetapi kalau Tuhan kehendaki adik-adik, bisa jadi mungkin. Itulah dia Raja Josia. Jadi adik-adik, Raja Josia itu memerintah sebagai raja. Dia berbuat benar di hadapan Tuhan adik-adik. Dia tidak mengikuti jejak ayah dan kakeknya, tetapi dia mengikuti jejak nenek moyangnya yaitu Daud. Nenek moyang leluhurnya adalah Daud. Kita tahu ya adik-adik ya, Raja Daud adalah raja yang patuh kepada Tuhan, yang turut dengan perintah Tuhan ya adik-adik ya. Nah, begitulah Josia. Ternyata adik-adik, Josia tidak mengikuti jejak ayah dan kakeknya. Tahukah adik-adik siapa di belakangnya yang mendorong dia, yang membawa dia untuk memilih jalan yang benar bagi Tuhan? Siapa di belakang dia adik-adik? Yang mendorong dia siapa? Adalah ibunya. Ya, siapa tadi nama ibunya adik-adik? Nama ibunya ialah Jedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sebenarnya Tuhan sangat benci kepada ayahnya Josia, yaitu Raja Amon, dan kakeknya Raja Manase itu. Karena apa adik-adik? Karena tidak mengikuti perintah Tuhan. Karena dia selalu menunjukkan kekerasan, menunjukkan tidak yang baik, mengajak bangsa Yehuda untuk berbuat yang tidak baik. Ya adik-adik ya. Nah, siapapun ya adik-adik, kalau tidak berbuat baik tentu tidak disukai. Ya adik-adik, kita pun ya, kalau sama teman kita tidak berbuat baik, tentu teman kita juga tidak suka pada kita. Apalagi Tuhan ya kan adik-adik. Tetapi si Josia mau memilih jalan yang benar untuk Tuhan karena atas dukungan ibunya. Ibunya ternyata baik ya adik-adik ya, mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, sehingga Josia diarahkannya untuk mengikuti jejaknya, mengikuti Tuhan, menaati perintah Tuhan, mau merenungkan firman Tuhan, mau membaca firman Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Josia. Tahu adik-adik, sehingga rakyat negaranya pada saat pemerintahan Josia sangat makmur ya adik-adik ya, sangat bahagia karena hidup damai di dalam Tuhan. Apa yang dilakukan Josia, yaitu adik-adik, dia bertindak bertanggung jawab, dia bertindak disiplin, dia bertindak
jujur. Nah, adik-adik, siapa yang melakukan jujur, sabar, tidak suka marah-marah, nah itu baik ya adik-adik ya, pasti disenangi Tuhan, ya kan? Begitulah tindakan Raja Josia semasa dia menjadi raja. Dia lama adik-adik menjadi raja, berapa tahun adik-adik? 31 tahun dia menjadi raja pada bangsa Yehuda ya adik-adik ya. Apa yang perlu kita teladani adik-adik dari perbuatan Raja Josia ini? Apa yang perlu kita contoh? Yang perlu kita contoh ya adik-adik ya, kita harus berani mengikuti Tuhan Yesus. Kita harus berani meneladani Tuhan Yesus, kita melaksanakan perintahnya di dalam kehidupan kita sehari-hari ya adik-adik ya. Seperti Raja Josia, dia berani bertindak mengikuti Yesus, mengikuti perintah Tuhan Yesus. Sehingga kerajaan Yehuda itu penuh sukacita kembali kepada Tuhan ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kalau kakak mengulangi lagi cerita tadi, siapa tadi tokohnya adik-adik di dalam Alkitab tadi? Josia ya adik-adik ya. Tokoh dalam firman Tuhan kita hari ini adalah Josia. Dan apa perbuatan Josia adik-adik? Josia melakukan benar di mata Tuhan. Dia tidak berbuat jahat seperti ayahnya dan kakeknya, tetapi dia berbuat benar di hadapan Tuhan ya adik-adik ya. Siapa yang mau berbuat benar dalam kehidupannya? Banyak ya, angkat tangan. Banyak ya. Ya, kakak juga mau berbuat benar di hadapan Tuhan ya adik-adik, karena kalau kita berbuat benar di hadapan Tuhan, Tuhan sangat menyukai kita, sangat menyayangi kita ya adik-adik ya. Nah, sampai di sini dulu firman Tuhan. Tutup Alkitabnya. Nah, lipat tangannya, kita kembali berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kembali kami ucapkan atas penyertaan dan lindungan Tuhan kepada kami, sehingga kami dapat merenungkan, kami dapat mendengarkan firman Tuhan, kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak yang mau memilih jalan yang benar bagi Tuhan. Kuatkan kami, kuatkan anak-anak sekolah minggu semua Tuhan, supaya mau memilih jalan yang benar bagi Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat orang tua, anak-anak sekolah minggu semuanya. Kiranya Tuhan tetap menyertai, memberikan kesehatan, sehingga mereka dapat membimbing dan mendidik anak-anak sekolah minggu di rumahnya masing-masing. Gitu juga ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat guru-guru sekolah minggu. Tuhan juga yang memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, sehingga guru-guru sekolah minggu juga dapat menjadi pelayan Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, hingga akhirnya nanti ibadah kami ini, kami mau tetap memuji dan bersyukur kepadamu. Dan ampunilah kami ya Tuhan buat salah dosa kami, supaya kami layak datang ke hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai teman-teman, untuk ayat hafalan minggu ini terdapat pada kitab Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku terdapat janji-janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Amin. Adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Nah, sebelum kita menutup dengan doa, kita angkat pujian, kita bernyanyi dengan judul Ku Berbahagia Penuh. Ku
Oke adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik yang manis, tetap semangat, selalu ingat untuk beribadah. Oke adik, duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu, untuk lindungan-Mu kepada kami kepada pagi hari ini. Kami dapat melakukan ibadah minggu kami. Kami seluruh anak-anak sekolah minggu GKPS Priamat Tubuh. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu kepada kami yang senantiasa melindungi, menjaga kami, bahkan menjauhkan kami dari segala sakit penyakit. Biarlah kasih Tuhan yang senantiasa berada di dalam kehidupan kami, sehingga kami dalam sukacita senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih